Tokia memutar bola matanya. Ceh, kamu jangan munafik, sekarang hatimu pasti sangat senang kan? Ekspresi wajahmu sudah mengkhianati hatimu. Hah? Reka menjadi panik, kemudian segera berkata dengan wajah penuh ekspresi tegas, aku tidak, jangan bicara omong kosong, aku tidak seperti ini. Reka terus menyangkal. Reka yang ganteng, tidak peduli menyusun strategi pertempuran atau pergi berperang, Reka tidak akan mengubah ekspresi wajahnya. Tapi saat menghadapi masalah tentang cinta, Reka masih merupakan orang yang tidak berpengalaman. Reka sepenuhnya terlihat seperti pikiran berubah menjadi lebih buruk, sangat panik, dan terlihat terpuruk. Tapi di dalam mata Tokia, reaksi alami yang dikeluarkan oleh pria ini sedikit lucu. Mobil dibawa pergi oleh Bensu, Tokia hanya bisa memanggil taksi. Tuan, tolong pergi ke jalan Simpang 5. Baik, Reka menghela nafas lega, yang penting tidak pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, Tokia bertanya, katakan saja, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli 3% saham Hotel Kingstay? Reka, beli. Tidak, Katie yang memberikannya kepadaku secara gratis. Tokia, hehe, apa hubunganmu dengannya? Sehingga dia memberimu hadiah yang begitu besar. Reka, aku kenal dengan Roni yang ada di Zenith Farmasi. Roni melihat mukaku baru setuju untuk bekerja sama dengan Katie. Bagi Katie, kesempatan untuk bekerja sama dengan Zenith Farmasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, jadi tidak ada masalah untuk memberi sedikit saham untukku. Tokia berpikir sejenak, iya Jux. Tapi bagaimana kamu bisa kenal dengan Roni? Reka, aku pernah masuk penjara bersama dengan Roni. Ceh. Supir taksi tidak tahan lagi dan tertawa-tawa. Kenapa pemuda yang sekarang sangat impulsif? Mereka terus membahas Zenith Farmasi dan Hotel Kingstay. Apakah kesombongan semacam ini bisa dibanggakan oleh mereka? Supir taksi tanpa sadar teringat sepasang kekasih yang duduk di mobilnya kemarin. Mereka juga membual bahwa mereka ingin mendapatkan pesanan untuk proyek Lovely City di keluarga Eropa. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Supir taksi ini mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang duduk di mobilnya kemarin juga merupakan dua orang muda ini. Kemudian mereka sama sekali tidak membual. Dengan cepat keduanya tiba di jalan Simpang 5. Setelah turun dari mobil, Reka melihat ke sekeliling, kemudian menunjukkan ekspresi wajah yang bingung. Tidak ada hotel atau wisma di sekitar, untuk apa Tokia membawanya datang ke sini. Hingga melihat Zeus, Reka menyadari bahwa Tokia menyewa rumah di sekitar. Reka tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata Tokia mencari perlindungan dengan Zeus. Lagu itu dinyanyikan dengan baik, pada akhirnya aku meneteskan air mata setelah tahu kebenaran. Tanpa keraguan, Zeus dan Tokia akan tidur di kamar yang sama malam ini. Reka ditinggal sendirian. Pada kenyataannya, Tokia dan Zeus sama sekali tidak tidur di sepanjang malam. Rencana untuk membangun perusahaan membuat mereka berdua menjadi sangat semangat, bekerja lembut untuk membuat dokumen konstruksi perusahaan. Keesokan harinya, langit baru saja terang, Tokia dan Zeus langsung bergegas ke perusahaan. Mereka ingin melamar dan mengambil tindakan untuk rencana perusahaan yang didiskusikan tadi malam. 2 jam setelah keduanya keluar dari rumah, Reka baru bangun. Setelah melihat kamar yang kosong, dan dapur yang sepi, Reka tahu bahwa kedua wanita itu tidak sarapan. Tidak dapat menemukan jalan keluar, Reka hanya bisa membungkus 2 sarapan dari restoran cepat saji, kemudian mengantarnya untuk mereka berdua. Pagi hari merupakan waktu emas, sarapan menentukan efisiensi kerja di sepanjang hari, sehingga tidak boleh melewatkannya. Setelah tiba di lokasi proyek Lovely City, Reka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di sebelahnya, cepat, pria lumpuh itu pingsan lagi. Reka tanpa sadar menghentikan langkah kakinya dan mengerutkan kening. Bagi seorang dokter, membantu orang yang sekarat dan menyembuhkan orang yang terluka merupakan naluri alami, tidak mungkin mengabaikan masalah seperti ini. Reka melihat ke arah yang sesuai dengan sumber suara. Sekelompok buruh tani berkumpul ke satu tempat, mereka berlari sambil berdiskusi.
Sialan, ini sudah berapa kalinya pria lumpuh itu pingsan. Hais, dirinya sendiri membawa penyakit, tidak tinggal di rumah sakit tetapi masih datang ke sini untuk bekerja. Ini menghasilkan uang tanpa mementingkan nyawa. Benar-benar sangat sial, kenapa bisa bekerja di shift yang sama dengannya? Gara-gara dia, tidak tahu berapa gaji kita yang tertunda. Seorang kepala kontraktor tenaga kerja yang berperut buncit menjulurkan kepalanya ke dalam kerumunan. Begitu melihat pria lumpuh yang pingsan di lantai, kepala kontraktor itu tiba-tiba menjadi sangat marah, kemudian menendang kedua kaki pria lumpuh itu dengan kuat. Pria lumpuh, cepat bangun. Rasa sakit yang kuat membuat pria lumpuh itu perlahan-lahan membuka matanya. Pria lumpuh itu melihat ke sekeliling dengan bingung. Dalam waktu yang lama, pria lumpuh itu baru sadar. Ah, bos, semalam aku tidur terlalu malam, jadi aku tertidur karena terlalu mengantuk hari ini. Aku akan bangun untuk bekerja sekarang. Pria lumpuh itu dengan sulit menopang tubuhnya dan ingin berdiri. Tapi pria lumpuh itu benar-benar sangat lemah, sehingga tidak bisa berdiri setelah berjuang 2 kali. Pria lumpuh itu hanya bisa berlutut di lantai dan bernapas dengan terengah-engah. Tapi setelah mendengar suara pria lumpuh itu, jantung mereka tiba-tiba berdebar dengan cepat. Suara ini sedikit tidak asing, seolah-olah merupakan sahabatnya, Draven, saat SMA. Kemudian mengingat kembali lagi, Felicia dan Daniel memberitahunya, satu kaki Draven sudah patah dan menjadi lumpuh. Jangan-jangan, ekspresi di wajah Reka berubah sangat drastis. Reka mempercepat langkah kakinya dan berjalan ke sana. Kepala kontraktor itu menendang tubuh pria lumpuh itu lagi. Pria lumpuh itu jatuh ke lantai lagi. Dasar pria yang lumpuh, apakah kamu bisa bekerja atau tidak? Aku lihat kamu datang ke sini untuk menipu biaya pengobatan, kan? Cepat keluar dari sini, kamu sudah dipecat. Jangan mati di tempatku. Setelah mendengar satu kata, dipecat, pria lumpuh itu tiba-tiba menjadi cemas. Pria lumpuh itu mengertakkan gigi dan berdiri, hanya saja tubuhnya terhuyung-huyung. Bos, Anda lihat, saya baik-baik saja. Tolong Anda jangan memecat saya. Sekarang putri saya masih berada di rumah sakit, saya sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan nyawa. Jika Anda memecat saya, putri saya benar-benar akan mati. Kepala kontraktor itu berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungan hidup atau mati putrimu denganku? Pokoknya kamu sudah menunda perkembangan proyekku, aku pasti tidak akan mempekerjakanmu lagi, cepat keluar dari sini. Setelah berkata, sepatu kepala kontraktor itu masih menggosok-gosok tubuh pria lumpuh itu. Sialan, kamu sudah mengotori sepatuku, benar-benar menjijikkan. Setelah melihat kepala kontraktor itu hendak berjalan pergi, pria lumpuh itu bernapas dengan terengah-engah, kemudian berlutut dan memeluk kaki pihak lain. Bos, saya mohon padamu, beri saya satu kesempatan terakhir lagi. Saya baik-baik saja, saya tidak akan mempengaruhi masa konstruksi lagi. Plak. Kepala kontraktor menamparkan pria lumpuh itu tanpa ragu-ragu, aku menyuruhmu untuk pergi dari sini, apakah kamu tidak mendengarnya? Jika kamu terus menggangguku, kamu tidak perlu mengambil gaji bulan ini lagi. Pria lumpuh itu sangat putus asa hingga menangis dengan kuat, putriku, ayah yang tidak berguna, ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Pria hanya menangis ketika terluka sangat dalam, hanya saja masih belum mencapai titik kesedihan. Saat ini, akhirnya Reka masuk ke kerumunan. Begitu melihat wajah pria lumpuh itu, yang sebenarnya, Reka tiba-tiba merasa sakit seperti pisau dipelintir di hatinya. Benar sekali, si pria lumpuh ini memang merupakan sahabatnya, Draven, saat SMA. Hanya saja Draven yang saat ini berbeda dengan Draven yang sebelumnya. Jika bukan karena Reka sangat kenal dengan Draven, Reka hampir tidak bisa mengenalinya. Meski Draven dan Reka seumuran, tapi Draven yang sekarang terlihat seperti orang yang bisa menjadi ayah Reka. Sebagian besar rambut Draven sudah menjadi putih, kulitnya terkena sinar matahari hingga menjadi hitam dan kasar, sangat kurus. Pakaiannya sangat compang camping,
Kulit yang diperlihatkan penuh dengan bekas luka. Penampilan seperti ini sama seperti pengemis yang ada di Jalan waktu sudah meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya. Reka tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami oleh sahabatnya di beberapa tahun ini. Kesabaran kepala kontraktor itu sudah habis. Kepala kontraktor itu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan pria lumpuh itu lagi. Reka langsung bergegas ke sana dan menghentikan kepala kontraktor itu. Hentikan. Kepala kontraktor itu menatap Reka dengan tatapan tidak senang. Awas, aku sedang memberi pelajaran kepada anjing di rumahku. Sekarang bukan giliranmu untuk ikut campur. Yang ianya juga melihat Reka dengan tatapan yang aneh. Tidak mengerti kenapa orang ini ingin membantu pria lumpuh yang memalukan itu. Pria lumpuh itu mengangkat kepala dan melirik Reka dengan mata yang muram. Selanjutnya seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Pria lumpuh itu segera menundukkan kepalanya, berbalik badan dan hendak berjalan pergi. Pria lumpuh itu langsung mengenali Reka. Dia yang sekarang tidak memiliki muka untuk bertemu dengan teman lama dan sahabatnya. Reka segera berteriak, "Draven, berdiri." Draven segera berkata, "Kamu sudah salah mengenali orang. Aku tidak bernama Draven, aku bernama pria lumpuh. Aku menyuruhmu untuk berdiri." Sepasang mata Reka menjadi sedikit merah. Teriakan ini sangat keras seperti lonceng, mengeluarkan martabat seorang dewa perang, momentum yang mengerikan. Semua orang yang ada di sini hanya merasa punggung menjadi dingin, seolah-olah seekor tikus melihat seekor kucing, tanpa sadar merasa ketakutan. Mereka sudah ditakutkan. Draven tanpa sadar menghentikan langkah kaki. Reka berjalan ke sana dan memeluk Draven. Draven segera berjuang, "Bang Reka, kotor, tubuhku kotor, jangan mengotori pakaianmu." Reka berteriak dengan marah, "Brengsek, kenapa kamu tidak menghubungiku jika kamu menjalani hidup yang tidak baik? Kamu memiliki kotak surat yang aku gunakan selamanya." Tangan Draven memegang kakinya yang patah, kemudian berkata dengan tersedak, "Bang Reka, aku tidak memiliki muka untuk bertemu denganmu. Reka, selama kamu tidak mencuri, merampas, dan menipu, kamu selalu merupakan sahabatku. Sialan, apakah kamu pernah menganggapku sebagai sahabatmu?" Draven terdiam dan tersedak.